Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah, malam hari ini kita kembali bertemu dalam majelis yang barakah insyaallah, dalam majelis ilmu kita. Kita lanjutkan kajian kita dan sekarang sudah ketemu lagi dengan Fiqhul Islam wa Adillatuh, ya, kitab digital kita, karena belum mampu beli kitab yang berupa buku, ya. Tidak apa-apa insyaallah. Kita pakai ini dulu. Yang penting kita bisa belajar bersama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita awali pertemuan kita ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah dan salawat tadi akan menambah barakah dalam majelis kita. Dan untuk menambah keberkahannya, untuk niatan kita menuntut ilmu, untuk kesehatan kita semua dan seluruh keluarga kita, serta untuk para pendahulu kita, para ahli kita yang telah mendahului kita, serta untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mari kita bacakan suratul Fatihah untuk keberkahan semuanya. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita terkait Fiqhul Islam wa Adillatuh, bab niat. Sudah tidak ada pertanyaan, ya? Insyaallah sudah secara global sudah kita pelajari semuanya, ya, tinggal detail-detail. Nah, nanti kalau perlu detail terkait dengan sumpah, terkait dengan mahkamah pengadilan dan sebagainya, monggo kita tanyakan. Nah, secara umum terkait dengan ibadah-ibadah mahdhah sudah kita bahas semuanya insyaallah. Hari ini akan kita lanjutkan kepada bagian pertama dari kitab ini, yaitu bab ibadah. Yang kemarin itu tentang bab niat, yang sekarang bab tentang ibadah. Di jilid pertama Fiqhul Islam wa Adillatuh, bab ini berada di halaman 199. Ya. Dalam pendahuluan bab ini Dr. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa perkara-perkara agama itu terdiri dari masalah yang pertama akidah. Akidah ini kenapa, Pak? Menyangkut masalah keyakinan, keimanan, ya, akidah, keyakinan yang terkait dengan rukun iman yang 6. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah akhlak, ya, masalah perilaku, masalah sikap, ya. Dan kalau kita telusuri, ada salah satu hadis yang menyebutkan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah ke muka bumi ini diantaranya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'ithtu
liutammima makarimal akhlak. Jadi akhlak adalah bagian yang sangat penting dari perkara agama kita. Yang ketiga adalah masalah ibadah. Ibadah ini yang sangat banyak sehingga ada dibahas secara khusus dalam bab fikih ibadah. Dan fikul Islam ba'dilatuh ini diantaranya dalam bab ibadah ini nanti akan membahas tentang ibadah ini secara lebih detail. Kemudian perkara yang keempat adalah perkara muamalah. Nah Bapak, muamalah ini hubungan sesama kita, pinjam meminjam, jual beli, memberi hadiah. Nah itu namanya muamalah. Ya. Nah yang sering kali muamalah ini adalah dikaitkan dengan hubungan jual beli. Ya, jual beli yang paling banyak nanti dibahas dalam bab muamalah. Nah, termasuk juga dalam bab hutang piutang. Nah, bahkan dalam Al-Quran, di Quran surah Al-Baqarah itu ayat yang ke 200 pinten nggih? Itu ada satu ayat terpanjang di dalam Al-Quran, satu halaman penuh, itu Allah menjelaskan atau mengingatkan kita terkait dengan hutang piutang. Jadi ayat terpanjang dalam Al-Quran itu bab hutang. Nah, nanti dicari di Al-Baqarah. Kemudian yang kelima adalah bab hukuman. Ya, hukuman. Nah, dalam semua ini, dalam 5 hal ini, dalam istilah agama kita disebut dengan al-fiqhul akbar atau fikih akbar. Nah, karenanya kajian dalam kitab ini terkait dengan hukum-hukum syarak yang berbentuk amali, maka di sini tidak akan dibincangkan perkara akidah dan akhlak. Nanti akan dibahas dalam bab tersendiri. Karena bab akidah dan akhlak ini kaitannya nanti dengan i'tiqad, dengan keyakinan, dengan hati. Nah, dalam bab fikih Islam ba'dilatuh ini adalah membahas tentang ibadah, muamalah dan hukuman. Sedangkan ibadah sendiri dalam agama kita itu terbagi kepada 5 bagian. Jadi kalau perkara dalam agama kita ada 5, ibadah diantaranya, dan ibadah itu juga dibagi menjadi 5 bagian menurut para ulama. Yang pertama adalah sholat. Jadi bab ibadah itu yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah zakat, yang ketiga adalah puasa, yang keempat adalah bab haji. Bahkan dalam Quran ada surat khusus, surat nama ini benar Pak? Al-Hajj, surat tentang haji, judulnya. Dan bab jihad. Jadi jihad adalah salah satu bentuk ibadah terbesar dalam agama kita. Tetapi nanti bab jihad ini juga tidak dibahas dalam kitab Fiqhul Islam ba'dilatuh. Nanti babnya dalam bab ibadah maksudnya. Babnya nanti dibahas dalam bab hukum dan negara. Nah, jadi babnya di sana. Karena jihad ini ibadah yang paling besar tapi melibatkan. Apa melibatkan itu Pak? Terkait erat dengan negara dan pemerintahan. Nah, jadi nggak boleh kita sendirian terus memerintahkan kita harus jihad. Nah ini nanti ada aturan-aturan detailnya terkait dengan fikih jihad. Nah, jadi beliau menjelaskan dalam kitab ini, beliau akan menerangkan masalah-masalah yang terkait dengan ibadah, sholat dan sebagainya, muamalah dan hukum. Sedangkan muamalah sendiri, tadi kalau ibadah terbagi 5, muamalah juga terbagi dalam 5 bagian. Yang pertama adalah penukaran harta. Jadi terkait jual beli, ya, penukaran harta. Kalau dulu kan jual beli itu tidak pakai uang, tapi pakai barang yang kita sebut dengan apa? Barter. Jadi dulu itu jual beli barang dengan barang.
Baru dalam era modern kemudian ada istilah uang, sehingga kemudian jual beli itu bisa pakai uang. Dan dalam perkembangannya sekarang uang itu tidak harus berbentuk fisik. Bisa berbentuk digital, hanya angka saja. Contohnya apa, Pak? Uang elektronik itu tidak ada bentuk uangnya sama sekali. Jenengan nek miyos tol nika ngagem kartu e-tol itu namanya adalah uang elektronik. Namung nganten angka tok teng mriku. Jenengan nggih mboten nglebokne dhuwite teng mriku, nggih mboten ngetokne dhuwite nggih mboten keng mriku. Napa ditempel ngoten tok. Dhuwite wis kalong ya tambah. Nah, ini uang digital. Termasuk jenengan transfer, kita transfer pakai perangkat-perangkat digital. Insyaallah nanti akan ada pembahasan yang kalau tentang bab itu kayaknya nggak terlalu terkait dengan ibadah mahdoh kita, sehingga nanti menjadi bahasan kalau ada pertanyaan saja. Oke. Jadi muamalah yang pertama adalah penukaran harta atau jual beli. Yang kedua adalah munakahat. Munakahat itu apa, Pak? Hubungan pernikahan. Ini termasuk bab muamalah. Bab muamalah. Karena ini bab yang sangat penting. Yang ketiga adalah bab mukhosomat atau pertikaian. Makanya ada istilahnya nanti, napa Pak? Pengadilan, ya, pengadil. Karena ada bab-bab pertikaian dalam kehidupan muamalah kita. Pertikaian ini bisa macam-macam bentuknya. Kemudian yang keempat adalah bab amanah, kepercayaan, dan yang kelima adalah bab warisan. Ini bab yang sangat penting, bab warisan ini, tapi jarang menjadi perhatian bagi kita semua. Sehingga sering menimbulkan masalah di belakang. Bab waris ini dibahas sangat detail. Ya. Tapi kebanyakan kita jarang yang memperhatikan. Ya. Jadi bab waris ini siapa yang berhak menerima, bagaimana pembagiannya itu sangat detail. Dan masing-masing kasus, masing-masing kondisi itu nanti berbeda. Berbeda tata laksananya. Sehingga butuh ahli dalam hal ini. Yang pertama butuh ahli sinten, Pak? Ahli waris. Kalau ada ahli warisnya nggak ada pembagian waris. Yang kedua ahli dalam bab ilmu waris. Untuk menjelaskan bagaimana hukum dan aturannya. Nah, bab tentang jinayah atau hukuman ini juga terbagi menjadi 5, yaitu bab kisos, hukuman had bagi pencurian, zina dan tuduhan zina, dan bab murtad. Sedangkan ibadah dalam bab yang disebut di bab ini tentang bab ibadah ialah istilah yang digunakan untuk mencakup segala perkara yang disukai dan diridhoi oleh Allah. Baik ia berbentuk perkataan, perbuatan batin, atau perbuatan zahir. Sehingga agama Allah atau dinullah dapat diartikan sebagai beribadah kepadanya, mentaatinya, dan tunduk kepadanya. Sebagaimana halnya sholat, zakat, puasa, haji, berkata benar, menunaikan amanah, berbuat baik kepada ibu bapak, menjalin ikatan silaturahim, menunaikan janji, menyuruh kepada kebaikan, melarang kemungkaran, jihad memerangi orang kafir dan munafik, berbuat baik kepada tetangga, anak yatim, orang miskin, orang yang dalam perjalanan, bersikap baik kepada hewan, berdoa, berzikir, membaca Al-Quran dan semacamnya. Semua ini adalah dalam cakupan istilah kita adalah ibadah. Demikian juga dengan perasaan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang ini kita buktikan dengan banyak berzikir,
dan juga banyak bersolawat diantaranya. Kemudian perasaan takut kepada Allah, bertobat kepada Allah, ikhlas kepada Allah, sabar atas hukuman Allah, mensyukuri nikmat Allah, ridha dengan qada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah, mengharap rahmatnya, takut kepada siksaan Allah dan lainnya juga dinamakan ibadah. Jadi ibadah itu adalah perbuatan zahir maupun perbuatan batin yang itu mencakup hal-hal yang disukai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebabkan karena ibadah merupakan tujuan yang disukai dan diridhai oleh Allah. Dan semua makhluk diciptakan untuk beribadah. Sebagaimana diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Dan para rasul diutus untuk mengajak manusia supaya beribadah kepada Allah, seperti yang dikatakan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya. Dalam Al-Quran Nabi Nuh mengatakan, beribadahlah kamu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib dan lain-lain juga mengatakan hal yang sama kepada kaum mereka. Oleh karena itu, semua makhluk adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik makhluk yang baik maupun yang jahat, mukmin ataupun kafir, ahli neraka ataupun ahli surga. Maka ibadah yang benar bagi mereka adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang esa dan kuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Anbiya 92 yang artinya, sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya. Jadi di dalam Quran surah Al-Baqarah 21 itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian dikuatkan lagi dengan Quran surah Az-Zariyat ayat 56 tadi. Oleh sebab itulah kemudian para ahli fikih biasanya mendahulukan pembahasan mengenai ibadah daripada pembahasan yang lain. Karena memang kedudukan ibadah teramat penting. Alasannya adalah bahwa manusia tidak diciptakan kecuali untuk beribadah. Para ahli fikih juga mendahulukan pembahasan sholat daripada kewajiban-kewajiban yang lain, karena sholat merupakan amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah iman. Ditambah lagi, ia adalah tiang agama. Nah, itu penjelasan dalam pendahuluan di dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh, bagian pertama bab tentang ibadah. Bagian pertama tentang ibadah ini kemudian diawali dengan bab pertama. Dalam bab ibadah, bab pertama yang dibahas adalah bab toharoh. Kenapa Pak toharoh itu? Bersuci. Yang sebagaimana biasa kita lakukan, bab tentang wudu dan sebagainya, tentang najis, kotoran dan sebagainya. Yang beliau sebut toharoh ini sebagai wasilah atau muqaddimah salat ya, dalam bab ini. Sedangkan dalam pembahasan bab taharah ini ada 7 bagian yang akan dijelaskan. Yang pertama adalah konsep taharah.
Dalam bab ini meliputi pengertian, kepentingan, jenis-jenis benda yang menyucikan, jenis-jenis air, hukum mengenai sisa dan telaga air, dan jenis-jenis benda yang suci. Jadi secara konsep taharah nanti membahas itu. Bagian kedua membahas tentang najis. Dalam pasal ini meliputi jenis najis, kadar najis yang dimaafkan, cara menyucikan najis, dan hukum air basuhan najis. Yang ketiga bab istinja. Istinja pirsa nggih? Nggih. Pembahasannya meliputi pengertiannya, hukum, cara, dan adab membuang air. Yang keempat bab wudu dan perkara yang berkaitan. Nah, ini pembahasannya nanti tentang fardu, syarat, dan sunnahnya wudu. Termasuk hukum, cara, dan faedah bersiwak di dalamnya. Serta pembahasan ketiga mengenai menyapu dua khuf atau sepatu. Jadi berwudu tapi ketika kita pakai sepatu. Apa mungkin Pak? Mungkin. Ya, karena ketika di lapangan, dalam peperangan, dalam situasi-situasi tertentu, kita dibolehkan berwudu tanpa melepas sepatu. Nah, nanti ada aturannya, ada caranya. Dan ketika sholat juga tanpa melepas sepatu. Jadi ketika di lapangan, apalagi kalau di sana di padang pasir itu sangat mungkin. Kalau kita di sini dalam kondisi aman gini, ke masjid pakai sepatu ya, situ. Jadi ini nanti ada tempatnya sendiri tentang khuf. Kemudian yang kelima adalah bab mandi. Nah, terkait dengan seluk-beluk mandi. Yang keenam adalah bab tayamum. Yang ketujuh bab haid, nifas, dan istihadah. Nah, kita masuk malam hari ini ke bab atau bab toharoh ini. Yang pertama yaitu konsep toharoh. Para ahli fikih mendahulukan pembahasan toharoh sebelum pembahasan sholat. Alasannya adalah toharoh merupakan kunci dan syarat sahnya sholat. Jadi tanpa toharoh tidak ada sholat, karena tidak sah. Tanpa wudu, tanpa bersuci dari hadas dan najis, maka tidak ada sholat. Syarat mestilah didahulukan dari atau perkara yang memerlukan syarat. Jadi syarat itu adalah sesuatu yang harus ada. Sedangkan masyrut itu sesuatu yang mensyaratkan sesuatu tadi. Makanya syarat itu harus didahulukan. Baginda Nabi SAW bersabda, miftahus salati at-tuhur. Jadi kunci salat ialah suci atau tuhur. Wa tahrimuhal takbiru wa tahliluhat taslimu. Yang menyebabkan haram melakukan perkara dihalalkan sebelum sholat adalah takbiratul ihram. Dan yang menghalalkan melakukan perkara yang diharamkan sewaktu sholat ialah salam. Jadi kalau sudah takbiratul ihram, kita tidak boleh melakukan sesuatu yang bisa membatalkan sholat. Atau sesuatu yang tidak boleh dilakukan ketika sholat. Misalnya berbicara. Atau sambil menikmati sesuatu. Eman-eman rokok ejek separuh, imamnya wis takbiratul ihram muelo Allahu akbar karo kerja itu tidak boleh. Nah, itu melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam salat. Kapan itu dimulai? Saat takbiratul ihram. Jadi setelah itu tidak boleh. Nah, yang membolehkan adalah setelah kita melakukan salam, setelah tahiyat akhir. Kalau gatal itu sesuatu yang boleh, tidak apa-apa. Menggaruk atau membetulkan sesuatu yang salah. Misalnya sesuatu yang salah itu sangat penting. Misalnya dalam hal ini kelupaan HP-nya belum mati, terus pas lagi takbiratul teleponnya muni bau banter, nada deringnya kayak ngeracun. Ini kan
ngerusak, ganggu. Nah itu darurat itu boleh dimatikan tanpa membatalkan sholat. Nah kalau ke masjid ya diingat-ingat. Jadi kalau pas masuk masjid HP-nya di silent. Nanti itu bahasanya tersendiri. Sekarang kita bahas tentang toharoh. Rasul juga bersabda tentang toharoh ini, at-tuhuru syatrul iman. Ya kemarin sudah kita singgung bahwa suci adalah sebagian dari iman. Nah, kemudian beliau menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya toharoh. Toharoh menurut arti bahasa adalah bersih dan suci dari kotoran atau najis hissi yang dapat terlihat. Jadi toharoh adalah bersih dan suci dari kotoran atau najis hissi, najis yang terlihat atau bisa diidentifikasi, kelihatan basah, misalnya air kencing atau ada baunya, ya itu namanya bisa dilihat. Nah, dan najis maknawi yang tidak terlihat zatnya, seperti aib dan maksiat. Nah itu toharoh itu ada dua arti itu dalam bahasa. Najis yang terlihat dan secara makna najis yang terlihat atau najis hissi dan najis maknawi yang tidak terlihat adalah seperti aib dan maksiat. Maka termasuk toharoh ini diantaranya mensucikan itu. Dengan apa? Dengan istighfar dan taubat kemarin yang sudah kita bahas. Adapun menurut istilah syara', tahroh atau toharoh ialah bersih dari najis, baik najis hakiki yaitu khabas atau kotoran, atau najis hukmi yaitu hadas. Khabas atau kotoran misalnya kotoran hewan. Ya, kalau kita di lingkungan Perumnas begini kan jarang ketemu ayam di jalan gitu Pak. Kalau di desa biasanya kotoran ayam ini yang paling sering mengganggu. Ini namanya khabas atau kotoran. Ini najis hakiki. Atau najis hukmi yaitu hadas. Secara fisik tidak terlihat. Nah, contohnya buang angin, keluar angin itu kan harus berwudu, karena kita berhadas, artinya ada najis hukmi. Ya, ini harus juga disucikan. Khabas ialah sesuatu yang kotor menurut syara', menurut hukum syar'i. Adapun hadas ialah sifat syara' yang melekat pada anggota tubuh dan ia dapat menghilangkan toharoh atau kesucian. Ya, di antaranya adalah buang angin dan buang air. Jadi buang dua itu yang menyebabkan hadas. Nah, kemudian yang dibuang, yang air tadi itu, baik air yang cair maupun air yang kental. Kenapa ada yang kental, Pak? Nek ke belakang kan betul buang air. Itu adalah secara najis itu menjadi najis hakiki yaitu khabas atau kotoran tadi. Nah, Imam An-Nawawi mendefinisikan toharoh sebagai kegiatan mengangkat hadas atau menghilangkan najis atau yang serupa dengan kedua kegiatan itu dari segi bentuk atau maknanya. Tambahan, di akhir definisi yang dibuat oleh ulama mazhab Hanafi bertujuan supaya hukum-hukum berikut dapat tercakup, yaitu tayamum, mandi sunnah, memperbarui wudu, membasuh yang kedua dan ketiga dalam hadas dan najis, mengusap telinga, berkumur, dan kesunahan toharoh. Toharoh wanita mustahadoh dan orang yang mengidap berterusan. Jadi ada orang yang ada gangguan terkait dengan pembuangan, jadi tidak berhenti. Air seninya itu tidak bisa berhenti. Jadi terus keluar. Maka nanti ada hukum-hukum di dalamnya bagaimana cara toharoh agar dia bisa sholat. Nah, di dalam kitab ini akan dijelaskan. Kemudian jenis toharoh
Setelah tadi pengertian dan pentingnya toharoh, pengertian toharoh, sekarang adalah jenis toharoh. Dari definisi di atas maka toharoh dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu toharoh hadas, menyucikan hadas, dan toharoh khabas atau menyucikan kotoran. Nah, istilah-istilah ini coba kita pahami sekilas. Jadi ada hadas dan ada khabas, kotoran. Kemudian menyucikan hadas adalah khusus pada badan. Jadi mencucikan hadas itu khusus pada badan dengan dua cara, yaitu wudhu dan mandi. Adapun menyucikan kotoran adalah merangkumi badan, pakaian dan tempat. Nah, biasanya dengan cara dibasuh, dicuci. Nah, termasuk bagaimana menyuci pakaian yang kena najis. Kalau di air mengalir mudah. Misalnya saya dulu tinggal di gunung itu, di Klodan sana adanya pancuran, di sungai itu dipancurkan begitu. Nah, itu mudah sekali nyuci najis dalam pakaian, itu tinggal digerujukan begini. Nah, kalau sekarang nyucinya di mesin cuci, nah itu bagaimana caranya? Itu nanti ada cara-cara tersendiri untuk menghilangkan najisnya. Menyucikan hadas terbagi kepada 3 macam, yaitu hadas besar dengan cara mandi, menyucikan hadas kecil dengan cara wudhu, dan ketiga adalah bersuci sebagai ganti kedua cara bersuci di atas apabila memang tidak dapat dilakukan karena ada uzur, yaitu tayamum. Nah, menyucikan kotoran atau khabas juga dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu membasuh, mengusap, dan memercikkan. Nah, jadi membasuh, mengusap, dan memercikkan. Nah, termasuk membasuh ini diantara adalah menyuci tadi. Jadi ada najis yang cukup diusap atau bahkan cukup dipercikkan dengan air. Ya, nanti diantaranya adalah air seni bayi yang belum, kenapa Pak? Lah, bayi yang otomatis belum balik Pak, bayi namanya bayi yang baru belum kemasukan makanan tambahan. Nah, itu nanti ada aturannya. Kalau bayi perempuan bagaimana, kalau laki-laki seperti apa. Nanti diantaranya adalah cara membersihkan najisnya. Oleh karena itu, toharoh mencakup wudhu, mandi, menghilangkan najis, tayamum, dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Jadi toharoh itu mencakup wudhu, mandi, menghilangkan najis, tayamum, dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Itu jenis toharoh. Kemudian beliau menjelaskan tentang pentingnya toharoh. Toharoh amat penting dalam Islam, baik toharoh hakiki, yaitu suci pakaian, badan, dan tempat sholat dari najis, ataupun toharoh hukmi, yaitu suci anggota wudhu dari hadas dan suci seluruh anggota zahir dari janabah atau junub. Jadi itu penting, sebab ia menjadi syarat yang tetap bagi sahnya sholat yang dilakukan sebanyak 5 kali dalam sehari. Jadi taharah ini menjadi syarat sahnya sholat yang sholat wajib saja 5 kali dalam sehari. Oleh karena sholat adalah untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menunaikannya dalam keadaan suci adalah untuk mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun hadas dan janabah bukanlah najis yang dapat dilihat, tetapi ia tetap merupakan najis maknawi yang menyebabkan tempat yang terkena olehnya menjadi kotor. Oleh sebab itu, apabila ia ada, maka ia menyebabkan cacatnya kehormatan dan juga berlawanan dengan prinsip kebersihan. Untuk menyucikannya maka perlu mandi. Jadi toharah dapat menyucikan rohani dan jasmani sekaligus. Dan satu-satunya agama yang sangat memperhatikan kebersihan dan kesucian itu adalah Islam. Lainnya tidak ada.
Jadi Islam sangat memperhatikan supaya penganutnya senantiasa bersih dalam dua sisi. Bersih secara maddi atau lahiriah dan maknawi atau rohani. Dan ini menunjukkan kesempurnaan Islam. Hal ini membuktikan bahwa Islam sangat mementingkan kebersihan dan juga membuktikan bahwa Islam adalah contoh tertinggi bagi keindahan, penjagaan kesehatan, dan pembinaan tubuh dalam bentuk yang paling sempurna, juga menjaga lingkungan dan masyarakat supaya tidak menjadi lemah dan berpenyakit. Itu pentingnya. Bahkan secara kedokteran, menurut ilmu kedokteran itu cara yang paling baik untuk mengobati penyakit berjangkit atau penyakit menular dan penyakit lainnya ialah dengan cara menjaga kebersihan. Nah, ketika kita ada pandemi kemarin, ya di antara adalah menjaga kebersihan, menutup mulut dan hidung kita dengan masker, itu untuk menjaga kebersihan supaya tidak tertular. Nah, dan ini sungguh antisipasi ini merupakan hal yang paling baik. Ya. Jadi antisipasi itu lebih baik daripada mengobati. Dan Allah sangat menyukai orang-orang yang suka bersuci, mutatahhirin. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji ahli Masjid Quba dengan firman-Nya, di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Nah, ketika ini terkait dengan peristiwa Masjid Dirar ketika di Madinah. Rasulullah SAW bersabda kepada sekelompok sahabatnya. Beliau mengatakan, innakum qadimuna ala ikhwanikum fa aslihu rihalakum wa aslihu libasakum hatta takunu ka'annakum syamatun fin nasi fa innallaha la yuhibbul fuhsya walat tafakhus. Apabila kamu datang ke tempat saudara-saudara kamu, hendaklah kamu perindah atau perbaiki kendaraan dan pakaian kamu, sehingga kamu menjadi perhatian di antara manusia. Karena Allah tidak suka perbuatan keji dan juga keadaan yang tidak teratur. Jadi baginda Nabi ini sampai mengajarkan, kalau mau bertamu, mau berkunjung, itu untuk membersihkan diri dan membersihkan kendaraan. Ya, kalau kita ya, kendaraan kita dilap, di ini, ya, ini penting. Walaupun kadang gak kober, kadang betul kober. Tapi ini tuntunan yang perlu kita perhatikan, karena pentingnya kebersihan dan kesucian tadi. Ini baru permulaan bab. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ada syarat-syarat wajib toharoh. Apabila badan, pakaian ataupun sesuatu tempat terkena najis, maka ia wajib dibersihkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mudaththir, dan bersihkanlah pakaianmu, wathiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang rukuk dan orang yang sujud. Al-Baqarah 125. Maksudnya di sini adalah Masjidil Haram, gitu ya. Jika pakaian dan tempat wajib dibersihkan, maka membersihkan badan adalah lebih utama. Karena ia lebih diutamakan bagi orang yang hendak sholat. Siapa yang wajib melakukan sholat, maka ia wajib melakukan toharoh. Kewajiban ini bergantung kepada 10 syarat
yaitu yang pertama Islam. Nah, insyaallah kita cukupkan di sini nggih. Kita nanti kembali kepada syarat-syarat wajib thaharah. Secara umum tadi pembahasan kita adalah tentang pentingnya bab ibadah ini, sehingga kemudian dibahas sangat detail oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili, termasuk diawali dalam bab ibadah adalah bab thaharah, bab bersuci, baik secara hakiki yaitu membersihkan najis, maupun secara maknawi yaitu membersihkan hadas, yaitu dengan wudu, mandi dan tayamum. Karena dia adalah syarat sahnya salat. Mudah-mudahan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sekilas yang tadi kami bacakan bisa menjadi penyegaran, kemudian menegaskan dan menguatkan pemahaman kita selama ini yang sudah kita lakukan. Karena hal-hal ini sudah biasa kita jalankan. Wudu ya wis biasa, mandi ya wis mesti. Masa anak sih gak mandi gitu nggih. Jadi ini adalah hal-hal yang sudah biasa kita kerjakan, tetapi mudah-mudahan dengan pembahasan ini menjadi lebih kuat lagi pemahaman kita dan keilmuan kita, sehingga ibadah yang kita kerjakan itu berdasarkan pengetahuan yang kokoh, pengetahuan yang kuat dari para ulama yang telah mengajarkannya kepada kita. Dan kita sangat berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi jalan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan jalan kita menuju surganya insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.